Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suwardi. Saya merupakan peserta Latsar angkatan 12. Nah, pada pagi hari ini saya akan kembali memberikan rangkuman terkait materi yang telah kami dapatkan sehari sebelumnya, yaitu materi tentang wawasan kebangsaan. Nah, rekan-rekan sekalian, menurut saya materi tentang wawasan kebangsaan ini lebih mungkin kalau diantara teman-teman sekalian waktu sekolah itu bisa disebut sebagai pendidikan Pancasila atau kewarganegaraan, atau di zaman saya dulu PPKN, ya, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, kita ke materi. Apa sih yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan? Nah, wawasan kebangsaan sendiri itu kita bisa definisikan sebagai cara kita sebagai bangsa Indonesia di dalam memandang diri dan lingkungannya dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, dan pertahanan keamanan, dengan tetap berpedoman pada dua hal ini, teman-teman, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu adalah definisi daripada wawasan kebangsaan. Terus, selanjutnya, wawasan kebangsaan ini akan luntur dan bahkan akan hilang jika kita atau jika anggota atau warga negara ini tidak lagi peduli terhadap itu tadi, yang dua hal yang saya sebutkan tadi. Kita sudah tidak peduli, kita sudah tidak mengamalkan daripada sila-sila Pancasila. Kita sudah tidak berpedoman lagi pada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi jika kita sudah meninggalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka perlahan-lahan wawasan kebangsaan kita itu akan luntur dan bahkan sudah hilang. Nah, baik. Selanjutnya, bagaimana caranya supaya wawasan kebangsaan itu tetap ada di dalam jiwa kita. Nah, tadi saya sempat menyinggung bahwa ada dua hal yang menjadi tolak ukur ada dua hal yang menjadi patokan kita dalam berwawasan kebangsaan. Nah, saya bisa mengatakan diri saya berwawasan kebangsaan jika saya masih mengamalkan Pancasila dan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sederhananya seperti itu. Nah, jadi di dalam kehidupan sehari-hari kita itu diharapkan dapat bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan sila-sila di dalam Pancasila. Nah, oke, teman-teman sekalian. Nah, jika berbicara tentang ideologi negara, ideologi negara itu bisa saya samakan dengan pandangan hidup bangsa. Ya, ideologi negara sama dengan pandangan hidup bangsa. Nah, Pancasila merupakan satu perisai utama. Jadi dia itu semacam pelindung utama terhadap sisi negatif yang sekiranya akan merusak bangsa kita. Kalau sebelumnya kita sempat membicarakan tentang isu-isu kontemporer yang
eksis di negara kita seperti korupsi, apalagi cybercrime, hoax, narkoba, paham-paham separatisme, radikalisme, dan terorisme. Nah, Pancasila itu akan menjadi perisai utama terhadap sisi negatif itu. Jadi, kalau kita ingin supaya negara kita terlepas dari sisi negatif seperti korupsi tadi dan sejenisnya, itu kita harus mengamalkan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik teman-teman, semoga dengan penjelasan singkat ini kita tetap berpedoman memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.